Cerita dilanjutkan dengan Yoon Min-ju yang tidak bisa menahan diri untuk menganalisa perasaan Yong-ju yang tidak baik-baik saja. Namun, setelah dikonfirmasi Yong-ju tetap menyembunyikan perasaannya bahwa ia baik-baik saja. Di sisi lain, adik Yoon Min-ju sangat senang dan berterima kasih karena ia telah mendapatkan hadiah boneka dari hasil tembakan Jitu Yong-ju itu. Setelah dari pasar malam, Yong-ju pulang dan menceritakan pada neneknya bahwa tempat kerjanya bangkrut. Namun, supaya neneknya tidak khawatir, ia menenangkan neneknya dan mengatakan akan mengatasi semuanya dengan baik. Keesokan harinya Yong-jo datang ke tempat ia bekerja. Semua pekerja tampak khawatir karena mendengar tempat mereka bekerja akan bangkrut. Tibalah saatnya Yong-jo menghadap direktur penawaran kantor pusat. Ia mengajak Yong-jo untuk bergabung dengan tim pemasarannya. Yong-ju tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran direktur untuk meraih hati pembuat bir Yoon Min-ju untuk menciptakan bir baru serta membuat pimpinan terkesan sehingga membuat cabang tempatnya bekerja tidak ditutup. Tiba saatnya Yong-ju berpamitan dengan rekan kerjanya, tak lama pimpinan datang. Ia meminta Yong-ju untuk tetap menjaga diri selama menjalani tugas, dan ia berpesan jika mengalami kesulitan untuk segera menghubunginya. Hari pertama Yong-ju bekerja, ia didampingi oleh rekannya. Mereka tampak terkejut dengan tempat kerjanya yang baru. Setelah melihat-lihat, akhirnya mereka menemui direktur. Mereka berbincang di ruangannya. Direktur menyampaikan bahwa Yoon Min-ju tidak mau bicara dengan pihak Miras Jisang. Bahkan tim perencanaan ditolak oleh Min-ju. Direktur ingin Yong-ju membujuk Min-ju agar mau bekerja sama dengan Miras Jisang. Ia dengan sigap bersedia langsung menemui Min-ju saat itu juga. Di lain tempat, tim perencanaan kembali datang untuk menemui CEO Birnaro. Pertemuan mereka nampaknya tidak berjalan mulus, karena Min-ju dengan cepat bisa membaca pikiran tim pemasaran. Ia menolak untuk bekerja sama. Di tempat lain, tidak disangka orang yang ditemui Min-ju adalah Yong-ju yang juga dari Miras Jisang. Ternyata kepala desa yang mempertemukan mereka. Namun, Yong-ju merasa Min-ju di pihak yang sama yaitu Miras Jisang. Ia menolak untuk berbicara dengan Yong-ju. Dengan cepat Yong-ju mengejar Min-ju. Tapi, Min-ju tetap menolak permintaan Yong-ju yang ingin membicarakan kerjasama antara mereka. Min-ju malah salfok dengan perasaan Yong-ju saat itu yang masih tidak baik-baik saja. Min-ju pun pergi setelah menyarankan Yong-ju untuk pergi menemui dokter. Di perjalanan pulang, Min-ju merasa sikapnya terlalu berlebihan kepada Yong-ju. Ia terus memikirkannya, hingga ia tidak fokus menyetir. Di scene lain, Min-ju kembali ke rumahnya dengan perasaan tak karuan. Ia bergegas menutup seluruh gorden, menyalakan lilin, dan menenangkan diri dengan caranya sendiri. Di sisi lain, pekerja dan Yong-ju mengamati Min-ju yang mengunci dirinya di rumah. Mereka menyadari bahwa ada asap di rumah Min-ju. Yong-ju dengan sigap segera mencoba menyelamatkan Min-ju. Min-ju yang merasa mendengar sesuatu dari arah luar mencoba memastikannya. Ia kaget ketika melihat Yong-ju bergelantungan di luar jendela rumahnya. Setelah mengetahui penyebab asap adalah lilin, Yong-ju segera turun. Namun sebelum pergi, ia berjanji tidak akan menghancurkan tempat Birnaro. Ia hanya ingin membuat bir baru bersama Min-ju. Tepat di Koremart, tim perencanaan dan tim pemasaran bertemu. Tim perencanaan menyampaikan bahwa Min-ju menolak untuk kerjasama dan menawarkan untuk mengakhiri rencana ini. Namun Yong-ju dengan penuh semangat akan melanjutkan perjuangannya, sampai ia bisa membujuk Min-ju untuk mau bekerja sama dengannya. Keesokan harinya ketika Yong-ju datang kembali, tantangan tentu tidak mudah. Ia ditahan oleh kepala desa untuk tidak memasuki wilayahnya. Sehari sebelumnya Min-ju meminta seluruh pegawainya untuk menahan Yong-ju masuk ke wilayah mereka. Pertarungan pun dimulai. Namun kepala desa mendapat banyak sogokan dari Yong-ju yang membuat dirinya luluh dan memberikan jalan untuk Yong-ju. Pertarungan kedua pun dimulai. Yong-ju dihadang oleh kedua pekerja Min-ju. Sok dan Yong bersaudari melawan Che Yong-ju. Namun,
Lagi-lagi mereka luluh karena mendengar Yongju sakit perut. Dia lapar karena belum makan apapun dari pagi. Perjalanan pun menuju Birnaro semakin dekat, sementara Yongju mengisi perutnya. Dua ibu melapor bahwa mereka gagal menghadang Yongju. Minju berlari cepat karena melihat seseorang berada di atas tangga. Ia mengira itu salah satu pekerja wanitanya. Ia ingin segera pekerjanya turun karena takut pekerjanya terjatuh. Perkiraan Minju ternyata salah. Perempuan itu adalah Yongju. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau kalian penasaran, jangan lupa dukung kreator dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.